A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia memiliki berbagai dimensi. Salah satu dimensi yang menarik adalah dimensi ekonomi. Manusia itu adalah makhluk ekonomi. Makhluk yang ingin menjadi kaya, sukses secara ekonomi. Makhluk yang ingin mendapatkan rezeki, mendapatkan gaji yang cukup, dan yang lebih dari cukup. Manusia yang suka kekayaan, manusia yang suka belanja, manusia yang ingin memanfaatkan uangnya atau kekayaannya untuk menambah pundi-pundi kekayaannya, manusia yang ingin berbagi kekayaannya, manusia yang ingin menolong orang lain dengan kekayaannya, manusia yang ingin beramal dengan infak, dengan sedekah, dengan kekayaannya, manusia yang menggunakan kekayaannya untuk meningkatkan kualitas ilmunya, meningkatkan kualitas moralnya, meningkatkan kualitas kebahagiaannya, dan manusia yang ingin memiliki pengaruh dengan kekuatan uangnya. Dimensi ini tidak bisa diabaikan. Dan juga mungkin merupakan fitrah bahwa manusia itu ingin mandiri. Mandiri adalah fitrah, keinginan, bawaan, keinginan alami dan ilmiah dari manusia untuk mandiri. Dia tidak ingin bergantung kepada yang lain, tidak ingin meminta-minta kepada yang lain dari aspek materi dan aspek ekonomi. Dan materi adalah penopang hidup yang memiliki peran yang paling besar. Dari pagi mungkin sampai pagi lagi, kegiatan kita banyak melibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Nah, untuk menjadi seorang manusia ekonomi yang sukses, ada banyak syarat. Yang pertama, dia harus memiliki hati yang penuh empati, penuh cinta kepada yang lain. Karena bisnis bukanlah dengan binatang, dengan alam. Bisnis adalah dengan manusia. Jadi kita punya aset dalam diri kita yang bisa kita jual sehingga orang lain tertarik dengan aset dalam diri kita. Aset dalam diri kita itu kemudian dimanifestasikan dalam bentuk barang-barang yang berharga, barang-barang yang laris dan laku. Jadi harus punya hati yang simpati dan empati, yang penuh kasih kepada yang lain. Yang kedua, punya mental yang struggle, mental para perantau, mental yang memang tidak mudah diguncangkan dengan sedikit atau besar dari berbagai kerugian-kerugian. Yang kedua, lapar sukses. Jadi yang membangunkan dia bukanlah waker, bukanlah bel, tapi lapar sukses, sehingga dia akan bangun sendiri. Lapar sukses itulah yang membangunkan dia, yang terus membangunkan, mengguncangkan hatinya, yang meredakan rasa prihatin dan pahitnya, yang seperti singa di dalam jiwanya yang terus akan mengaum dalam setiap kondisi apapun. Yang ketiga, dia masih muda atau masih punya peluang yang banyak. Karena untuk berbisnis, dia harus memiliki pengalaman 5 tahun minimal, 10 tahun dan 15 tahun. Tanpa pengalaman, tanpa terjun dalam sebuah dunia secara maksimal, maka seseorang mungkin hanyalah menjadi amatir-amatir yang siap gagal, yang mungkin akan menyerah sebelum dia bertanding, atau di tengah-tengah dia mudah menyerah. Kemudian punya mental pemberani, berani mendobrak segala pun, berani melakukan langkah yang melawan arus, berani gagal, berani dicibir, berani dihina dan sebagainya, berani sendirian. Dan yang kemudian punya knowledge atas barang. Jadi punya pengetahuan tentang apa yang akan dia jual. Betul-betul dia mempelajari dengan baik, mengetahuinya secara sempurna, sehingga membuat orang lain tertarik. Karena
barang itu atau komoditas itu atau jasa itu begitu mudah dipahami. Yang kemudian hemat. Seorang manusia ekonomi, seorang aktivis, seorang penjual, seorang pemasar, seorang investor, seorang apapun yang dilakukan untuk menjual atau menjadi seorang pebisnis adalah orang yang punya memiliki terbiasa hemat, tidak boros. Kemudian punya intuisi yang tajam dengan peluang, dan intuisi ini juga lahir sebetulnya dari keberanian dia untuk menerjuni secara total, memulai dari nol, memulai dari titik yang paling tidak jelas. Dan kemudian dia berani gagal dan memiliki perhitungan yang matang. Jadi sekali lagi, jika Anda ingin memulai bisnis harus segera, karena Anda harus punya pengalaman minimal 5 tahun. Pengalaman minimal 5 tahun itu adalah pengalaman yang tak henti. Dari pagi sampai malam hari Anda menjalani proses menjadi pebisnis atau manusia ekonomi. Karena tanpa pengalaman kita hanyalah menjadi orang yang cepat berhenti, tidak mau meneruskan, dan cepat merasa putus asa. Nah, yang paling akhir adalah dia tidak boleh merasa putus asa. Jadi seorang pebisnis, seorang penjual itu haram berputus asa. Karena putus asa itu tidak ada dalam kamus para saudagar. Ada 2 agenda yang bisa kita amati. Satu agenda dari luar, yaitu agenda yang diperkenalkan, disosialisasikan lewat TV, internet, koran-koran, dan media-media sosial lainnya yang mungkin sangat menarik. Kalau kita telusuri, agenda itu sebetulnya berasal dari logaritma dan kemudian ujung-ujungnya kepada kaum kapitalis, kaum borjuis yang ingin memanfaatkan kita, yang ingin menjual hiburan, menjual sesuatu yang menarik bagi kita, yang sebetulnya belum tentu selaras dan sesuai dengan kita. Namun kadang-kadang kita tidak menyadari, kita mengikuti keinginan orang lain, kita mengikuti selera orang lain, karena orang lain suka, karena orang lain tertarik, dan karena orang lain juga mengikuti apa yang diagendakan oleh kaum kapitalis, baik itu hiburan, kuliner, tontonan, bacaan, rekreasi, traveling, dan sebagainya. Akhirnya kita juga ikutan, kita juga ikut terlibat dan aktif mencari yang menyenangkan itu. Namun mungkin sebagian orang hasilnya adalah rasa letih, rasa capek, kemudian juga kita merasa bosan, merasa menyesal karena ada banyak yang kita korbankan. Misalnya dengan mengikuti program-program hiburan itu, banyak uang yang kita keluarkan, banyak tenaga yang kita keluarkan, banyak waktu juga yang kita korbankan. Namun pengorbanan yang paling besar yang tidak kita sadari adalah kita mengorbankan diri sendiri. Jadi mengejar kesenangan yang dijanjikan, terutama di malam tahun baru atau di malam-malam liburan dan hiburan weekend dan sebagainya, ada yang dikorbankan, yaitu sebetulnya ketika kita membeli kesenangan, kita sebetulnya sedang menjual diri kita. Kita terjebak dalam sebuah permainan
yang terus berulang-ulang, yang terus terjadi, yang ritmenya sebetulnya bukan sesuatu yang baru, hanya penampilannya saja, hanya bungkusnya saja yang seolah-olah baru, namun isinya itu-itu saja. Isinya yaitu menjual diri kita. Kita merasa membeli sesuatu, kita merasa mendapatkan sesuatu, kita bisa merasa menikmati sesuatu. Sebetulnya yang terjadi adalah kita menjual diri kita. Kita menggadaikan diri kita. Dan kita mendegradasikan diri kita untuk sesuatu yang sangat rendah. Seandainya saja kita mengenal diri kita, pengenalan yang baik, maka kita sebetulnya punya agenda, punya rencana, punya planning yang sesuai dengan diri kita. Agenda yang menyenangkan, agenda yang menghibur diri kita adalah nutrisi-nutrisi jiwa yang umumnya hemat. Karena di sini kita mengendalikan badan dan tubuh kita. Jadi agenda hiburan yang internal, yang dikelola oleh diri yang hakiki selalu hemat. Kenapa? Karena kita tidak ingin memuja tubuh. Kita tidak ingin membiarkan tubuh atau badan memaksimalkan hasrat-hasratnya. Sehingga selalu hemat. Kita hanya memberikan asupan kepada tubuh, kepada badan yang dibutuhkan saja. Agar tubuh kuat, agar tubuh punya stamina untuk menunaikan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Yang kemudian sederhana, sangat sederhana, sangat simpel, apa adanya, alamiah, mengalir begitu saja, tanpa ambisi dan obsesi untuk memuaskan segala hal. Makanan kita memilih yang sederhana, tontonan kita memilih yang sederhana, kegiatan memilih yang sederhana. Kegiatan yang terbaik adalah ngobrol, berbicara dari hati ke hati, atau melakukan meditasi, berzikir, melakukan tafakur, membaca buku-buku yang berkualitas. Mengapa sangat sederhana, sangat murah? Karena ini adalah hiburan batin, bukan hiburan mata, bukan kesenangan telinga, bukan kesenangan lidah, bukan kesenangan kulit. Ini adalah kesenangan batin, sesuatu yang harus kita agendakan untuk memberikan asupan kepada jiwa, untuk memberikan kebahagiaan kepada jiwa adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang ringan, hal-hal yang simpel, hal yang kadang-kadang tidak direncanakan, apa adanya mengalir begitu saja. Namun kita menemukan sesuatu, kita selalu menghargai hal yang sederhana itu sebagai hal yang luar biasa. Tidak perlu kita bepergian jauh, mengeluarkan biaya yang sangat mahal, memasak makanan-makanan yang mahal, menyewa villa yang mahal, kemudian bepergian ke tempat-tempat yang mahal, yang harus kita membayar untuk memasukinya, dan sebagainya. Jadi hiburan atau kebahagiaan bagi diri itu sangat sederhana, sangat simpel, murah, hemat, namun efeknya luar biasa. Efeknya kebahagiaan yang terus-menerus bertambah, kebahagiaan yang tidak membosankan, kebahagiaan yang tidak menyakitkan, kebahagiaan yang akan menyempurnakan kita, kebahagiaan yang akan membahagiakan kita. Jadi perhatikanlah, ada dua agenda yang ujungnya adalah rasa penyesalan, rasa sakit, rasa bosan. Dan agenda yang mengalir, yang tumbuh dari pengenalan diri adalah agenda yang
terus-menerus mengalirkan kebahagiaan demi kebahagiaan, mengalirkan semangat demi semangat, mengalirkan kesempurnaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.